Berapa kali ruqyahnya? Baru 1 kali. Alhamdulillah ya, semoga bisa berhasil. Lebih sering aja. Sampai ingat Allah. Aku tuh sedih loh mbaknya. Tapi kan Bilang tadi ruqyah udah pakai uang, Mas. Enggak, Pakai meruqyah uang. diri sendiri tuh lebih bagus. bisa meruqyah diri sendiri. Ada kok ya, caranya meruqyah diri sendiri ya Bang Robi. Ada doa-doa. Nanti ditulis sama Ya, Ustaz. jangan putus asa, jangan selalu ini gini, nggak boleh loh ya. Pantesan nanti bakal tewas. Baik, seperti itu. Mbak Amelia, terima kasih dari RQC. Kamu ada Ini ada kabar komentar? baik loh Roy sama Apa tuh? teman-teman dua biduan. Nanti setelah ini Pak Ustadz mau bantu ruqyah Mbak. Tuh, alhamdulillah ya. Terima kasih. Karena- Mas Robi. Ya karena jujur saya sebagai saudara seiman sama Mbak ya. Patah hati saya Mbak. Mbak mau narkoba atau apa dulu ya udahlah itu duniawi ya. Insya Allah Allah mengampuni. Tapi kalau sampai udah nggak percaya sama kuasa Allah tuh, Udah, Janganlah, Mbak. jangan aja, nangis aku jangan. bener. Sedih banget. Tarik ucapan itu, jangan dong. Istighfar. Istighfar. Dengan adanya Mbak di sini, berdiri di sini pun harusnya Mbak udah bersyukur. Berarti Allah masih sayang sama Mbak. Benar. Setuju. Ya. Nanti habis ini Pak Ustadz bantu. Pak Ustadz Khoiri bantu ya. Ada lagi Roy? Udah itu aja dari Teman-teman RQC. udah. Terima kasih. Semangat. Selalu semangat pastinya. Insya Allah. Harus bisa. Jangan ada semangat. pikiran-pikiran Negatif. bunuh diri lagi ya Mbak. Sayang loh. Orang pengen banget banyak yang pengen hidup sehat. Sebenarnya aku pengen tahu satu pertanyaan tambahan deh ke Mbak Amel. Mbak Amel kan pengen mati terus. Emang dalam bayangan atau pikiran Mbak setelah kematian ada apa sih? Kehidupannya seperti apa? Masalah kepercayaan aja. Saya merasa ketika saya di atas, semuanya pada ada. Tapi ketika saya lagi terpuruk penuh kehancuran, tidak ada satupun. Dan yang ada yaitu just manfaat sama hujatan. Ya pokoknya saya tuh dihina. Jadi saya sampai nggak percaya gitu sama. Jadi saya pikir buat apa saya punya teman, buat apa saya punya keluarga, buat apa saya punya anak, buat apa saya punya sahabat. Itu aja. Jadi lebih baik ya saya mati aja. Gue mikirnya selalu negatif ya. Iya. Mbak punya anak ya? Ya itu aja yang nolong saya. Jadi jadi pas saya mau melakukan itu ya saya melihat wajah bocah itu Sayang aja. sama anaknya. Sayang banget. Nanti kalau mbaknya mati, anaknya ditinggalin sendirian begitu Tapi ya aja? sekarang insya Allah enggak. Amin, mudah-mudahan. Yang terbaik pokoknya buat Mbak Amel. Saya sudah mulai mau berjuang. Tapi hanya demi untuk anak itu dan demi satu ambisi. Apa? Apa ambisi? Balas dendam. Oh, pantes. Ya, penyakit hatinya di situ Penyakit ya. hati. Maaf. Sama adik ipar ini. Buat Sama apa? Sama itu juga. Mbaknya ternyata tidak hanya memupuk setan di pembuluh darah, tapi kan di hati juga ya. Jadi itu yang kami ini yang bisa melihatnya seperti itu. Hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah mengusir ini semua dari tubuh Mbak. Memang sih berat, cuman namanya usaha tidak akan putus, kesabaran tidak akan berakhir sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Betul. Itu aja. Ya. Terima kasih Mbak. Sehat-sehat ya. Jaga diri. Iya. Ya. Oke, Bapak Ibu bersiap. Kita lanjutkan Roy Kiyoshi, silakan. Ya, seorang partisipan yang menahan sakit yang tak kunjung sembuh hingga sampai berkeinginan melakukan bunuh diri. Lagi-lagi bunuh diri. Lagi-lagi Bunuh diri. bunuh diri. Tanggal berapa Roy? Saya ingin memilih angka kelahiran nomor 31. Yulia
Yuliana, angka kelahiran tanggal 31, diperlakukan tidak baik oleh seorang anaknya, bahkan sampai ada ancaman pembunuhan. Perilaku apakah yang sedang ditunjukkan sang anak dan bagaimana cara Yuliana seharusnya menanggapi perilaku anaknya? Pemirsa, Mbak Yuliana lahir tanggal 31 Desember tahun 72 di hadapan kami, berdiri di sini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggak? Ya begini, sehat. Disehat-sehatin Iya. ya? Saya ke Roy ya. Iya. Silakan Roy. Iya, jadi lihat Ibu Yuliana. Ibu Yuli ya saya panggilnya ya. Iya, iya. Tampaknya di sini kamu punya cerita misteri ya. Karena saya menggambarkan sosok-sosok yang aneh di sini. Dan ada apa dengan tanggal 21 bulan 4? 21 April. April. Iya, ya. Kalau ya saya ingat sedikit-sedikit antara kayak mimpi tapi bukan ya. Tapi kayak bukan mimpi, emang kenyataan gitu. Ada kayak gorila atau apa datang habis maghrib, kalau memang itu ya. Saya datang nyakar-nyakar saya, dia panggil saya Neng Yuli, Neng Yuli. Ya terus uas saya tuh ambil sapu lidi, terus nyabet-nyabetin. Dia keluar, dia nyakar-nyakarin saya. Tapi uas saya nggak ngeliat. Uas saya itu yang ngurusin saya, yang nikahin saya di situ di Keranggan. Jadi Dia masih- April itu kejadian. April, iya. Kayaknya. Karena saya ngelihat tanggal April di tanggal sekitar tanggal 19 sampai 20-an ada kejadian-kejadian yang aneh. Dan saya juga melihat di sini di bulan Desember tahun lalu 2017 kalau kamu bisa ingat banyak kejadian yang aneh juga. Bukannya aneh lagi kalau di dalam rumah tangga saya. Itu perang terus nggak berhenti-berhenti. Anak saya itu ngamuk terus yang kedua. Jadi antara anak kedua, anak ketiga itu sama. Kalau lagi ngamuk, mulutnya itu kurang ajar. Nyiksa lahir batin saya, dan saya sakit kepala nggak berhenti-berhenti. Itulah saya pengen mati. Kalau ngelihat orang mati, saya pengen mati. Karena saya udah nggak kuat. Itu aja. Betul ya. Iya. Semua data-data terekam di kepala Roy dan saya membaca dan membeberkan satu persatu dari tahun 2017 di Iya, Desember. nggak ada berhenti-berhentinya, malah petaka di rumah saya. Malapetaka tidak ada Iya. hentinya. Kemudian Sampai di bulan malu April, saya di betul. Kampung Keranggan itu. Lingkungan situ saya paling rendah. Anak saya itu paling durhaka. Padahal itu saya sekolahkan agama, sekolah baik. Sampai saya rasa sayang saya kadang ada, kadang enggak sama itu anak. 31 Januari, kamu ingatkah kamu disiram sama anak kamu sesuatu air, bukan? Januari kemarin. Iya, Ya itu saya disiram itu dia. seteko. Steko. Iya, saya udah melarat dagang ayam ungkep, semua. Dan semua nggak berhenti. Saya penderitaan saya banyak, sakit kepala April. saya nggak berhenti. Anak sendiri? Iya. Itu sama tes pulang dari Kalimantan itu. Tadinya enggak. Desember Anak baik dia 2017. sekolahnya, agama terus. Nggak ada omongnya. Entah kenapa. Fakta-fakta mulai terbongkar satu persatu. Ternyata anaknya kurang baik juga. Saya melihat tanggal peristiwa 31 Januari, ada siraman, dia yang menyiram Saya itu ke bapaknya juga, sampai bapaknya Iya. kesungkur. ke subuh. Iya, sampai itu yang namanya peso, bendo, golok semua saya buang. Saya titipin ke orang, takutnya ada Bisa Entah kan- disebutkan nama anaknya yang namanya umur 20. Iya. lahir di tanggal 1992, tanggal 16 Oktober. Dia kadang jahat, kadang enggak. Lagi dulu dia enggak begitu sebelum dia pulang dari Kalimantan. Semenjak pulang dari Kalimantan. Iya, dia kerja berarti? di Samarinda. Sama Kalimantan Selatan. Tahu. 100% fix anak ibu mengalami gangguan. Oh iya, ganggu. Gangguan supranatural. Tampaknya ada sesuatu rahasia yang dia pelajari di pulau tersebut. Oh ya? Oh iya. Enggak tahu, dan dia enggak pernah jujur sama saya. Dia benci terus sama saya. Saya melihat juga mempunyai luka gores ya di tangannya. Enggak. Enggak, Karena enggak dia ya? bekas jatuh pernah lagi Di sini? Ada kayaknya. Di sini dan di sebagian tangan yang saya lihat. Luka cipratan juga bekas minyak.
nggak inget saya tuh belah mana. Iya mungkin ada. Sunjaya ini sebenarnya berkaitan dengan leburan minyak atau apa ya? Saya kok mencium ada bau gas ya dan bau minyak yang gorengan. Nggak tahu ya, nggak inget. Baik. Saya udah miskin banget, udah nggak punya. Maksudnya habislah sampai saya dulu disebut bagong ngepet. Dipitnah jadi bagong ngepet tahun 2000 berapa ya, kira-kira 2003 atau 2000 berapa, sampai gempar semua. Saya dimanggil ke kelurahan di sidang-sidang. Terus saya miskin terus, hutang banyak kali lihat hutang. Buat makan aja enggak ketemu, cari makan. Sakit kepala enggak berhenti-berhenti. Masalah. Tapi mohon maaf ya saya potong-potong. Terkait dengan babi ngepet dan usaha kamu yang mulai agak goyang goncang dan anak kamu yang agak kurang ajar. Iya. Saya mencium ada hawa magis yang kamu pelajari sedikit ya sebenarnya. Jujur. Hawa magis yang di mana? Coba Mas Roy, saya nggak ingat. Ibu Yuliana sempat mempelajari sempat mempelajari sesuatu yang sedikit mistis ya. Di mana coba? Kamu mempelajari itu sih sebenarnya untuk simbol perlawanan ya, magic. Sebenarnya kamu tahu sesuatu banyak hal di sini. Demi Allah saya kagak ingat, kalau saya ingat saya akui. Tapi pernah melakukan ritual. Dan kamu punya tangan yang berbeda tampaknya. Kamu sebagai seorang yang bisa menghancurkan atau bisa memelihara. Tapi kekuatannya kayak black magic gitu. Kekuatan apa tuh? Saya cuma berobat kepala. Berobat kepala ya? Iya, jadi saya tuh nggak percaya yang namanya kayak orang-orang ngopian apa-apa. Saya cuma percaya sama Tuhan. Itu. Percaya sama Allah. Itu aja. Saya demi Allah saya nggak bohong. Hati saya itu nggak pernah terbagi kecuali hanya Allah. Lalu saya melihat pemandangan ini, Robi, di kepala saya. Kamu sempat ada keris kecil kan di dompet kamu? Enggak ada, demi Allah saya nggak pernah dapat itu. Kalau saya bohong biar nggak selamat saya pulang ke rumah, saya nggak pernah saya dapat, kecuali boleh ngasih supaya penjaga. Tapi saya ingat saya tuh dikasihnya beras, bungkusan atau bambu gitu. Atau apa, itu juga dibuang di mana aja, nggak diurus. Enggak, kalau anak saya tuh punya keris kuning. Keris kuning ya? Iya. Saya melihat penampakan keris di kepala saya. Anak yang Roy maksudkan tadi. Kuning Itu kecil, tapi itu juga digeletakin di mana aja, atau apa, keris mainan atau keris apa. Ada aja anak itu jorok, jadi belatak terus. Alasannya anak Bu Yuli kembali lagi ke Bekasi apa? Oh, dia lagi kerja di jadi katanya kalau udah di Kalimantan itu susah pulang. Jadi saya itu berdoa minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan anak saya pulang selamat sampai ke Bekasi, ke Karanggan. Selamat ya Allah. Terus saya berdoa, terus saya kirimin ongkos, saya suruh pulang. Saya paksa ninggalin kontrak dari Daan Mogot. Setelah itu pulang. Ya lama-kelamaan 2-3 bulan jadi terus memusuhin saya, musuhin bapaknya. Alasannya minta duit, motor, mancing apa, motor habis. Jadi ibu yang minta dia pulang ya? Iya, karena saya terlalu sayang gitu. Sayangnya dia anaknya pendiam, anak baik, takut dia nggak bisa pulang, bapaknya udah sakit-sakitan. Khawatir ya? Nggak bisa pulang, saya nggak bisa, walaupun gimana sama anak rasanya. Itu setiap saya makan pasti saya inget dia. Walaupun kalau kita dekat kita benci, tapi kalau udah jauh dari dia, itu air mata udah banjir terus. Penyiraman waktu itu apa alasan dia? Alasannya minta duit. Waktu dia kerja kan dia suka ngasih duit. Ada 200, ada 300. Dia jadinya itu pengen diganti. Minta duit. Kalau sore itu minta duit, maghrib. Dikasih 20 nggak mau, kadang-kadang mau. So tiap hari kan kita lawan ya. Duit dari mana kan kita juga kadang-kadang bapaknya nggak dapet duit jualan. Pokoknya harus ada. Ditonjok lemari, tonjok kaca, ditonjok semua. Akhirnya perang.
perang, semua tetangga datang semua dan dia licin badannya. Itu nggak berhenti-berhenti. Kalau dia udah bener, yang satu lagi yang ketiga. Kenapa? Tadi kok Roy di awal baca ibu mau bunuh diri itu kenapa? Karena saya kan sering sakit kepala, nggak berhenti-berhenti. Setiap hari dari subuh, saya baru bangun tidur udah nyesek nih, udah tebel semua. Jadi saya tuh mau bangun tidur, masih di dalam kelambu udah nggak kuat. Baca doa bangun tidur langsung saya tuh minum 2 butir sama air kopi bening, baru saya sholat subuh. Nggak lama lagi udah sakit lagi, minum lagi. Terus, kalau saya nggak pergi dari rumah, saya nggak tahan. Sakit kepala saya itu nggak ada habis-habisnya selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kecuali bulan puasa sekarang. Ibu udah coba ke dokter, periksa? Sudah, awalnya kan dulu udah sakit. Tahun 90-an saya sedang parah-parahnya, udah ke dokter, udah ronsen zaman dulu. Udah semua. Tahu nggak kenapa puasa itu menyembuhkan, Bu? Ibu ngerasa kalau di bulan puasa sembuh kan ya? Lumayan. Nggak sakit ya? Mendingan. Mendingan kan ya? Iya. Saya juga kalau bulan puasa, mah saya sembuh. Sebenarnya memang puasa itu kan menyembuhkan sakit kita. Logikanya begini, Iya. ketika kita berpuasa, kita itu mengontrol apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, seharusnya kalau ibu bisa melihat logika yang seperti ini, ibu merasa puasa menyembuhkan, itu artinya asupan makan ibu yang bikin ibu sakit-sakitan. Hobinya Pola makan makan. apa? Iya, saya orang rakus, apa aja hobi yang Tuh. Aja dimakan. Kan? Lebih gitu. seringnya makan apa? Ya tempe, tahu, jengkol saya hobi. Jorok berarti kan ya, pete saya doyan. Nggak Tapi apa-apa, kan, saya juga. tapi kalau Nggak saya jorok. coba, iya saya coba puasa di hari-hari biasa karena emang saya nggak kuat, sakit kepala saya itu sakit bener, nggak bisa tahan, saya harus minum obat. Saya udah coba di hari-hari biasa Senin Kamis. Saya coba paling kuat jam 9, jam 10 udah menderita saya. Udah menderita, koyo udah nempel semua. Jadi abis minum 3 Kebiasaan. terusan. Kebanyakan deh. Kebiasaan. Habis gimana kalau saya nggak minum jatuh. Kalau saya sedih pengen bunuh diri karena apa? Karena banyak orang yang ngomong itu ntar lu KO lu gini-gini. Dia nggak tahu sakit saya kayak apa. Itu aja. Bukannya saya itu Dengan nyalain cara orang. apa mau bunuh diri? Masa karena sakit kepala bunuh diri? Gimana kalau ibu amit-amit punya kanker? Saya sakit banget, saya walaupun gimana saya sendiri yang tahu sakit saya kayak apa. Itu saya lihat orang mati, ya Allah, saya pengen kayak dia, pengen cepet, pengen berhenti. Gitu kan? Ya, kalau misalnya orang yang belum pernah ngerasain semua makanya sedih, saya maido ke saya.